Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya yang membunuh bukan rokok tapi malaikat Israel alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah video yang dimana Gus Miftah ini ya ceramah, tapi ceramahnya ini ngalor ngidul teman-teman. Contohnya seperti membahas tentang hukum rokok. Jadi pembahasannya ini ya Allah ya teman-teman sangat jauh sekali dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Bahwasanya rokok itu memang kalau di dalam ilmu kedokteran, rokok itu berbahaya. Bahkan ada tulisan rokok membunuhmu. Tapi kenapa ketika Gus Miftah ini menjelaskan bahwasanya hukum rokok itu makruh, tapi dengan penjelasan yang sangat kacau sekali teman-teman. Bahkan penjelasan ini sangat ngawur sekali, yaitu orang NU lebih dulu masuk surga dibanding Muhammadiyah. Ya karena masalah rokok ini, ya Allah. Jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Hukum rokok. Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya yang membunuh bukan rokok tapi malaikat Israel alaihi salam. Jadi saya semakin yakin ya bahwasanya Gus Miftah ini ceramahnya ya ngawur ya teman-teman, ngalor ngidul gitu ya. Jadi nggak jelas sama sekali. Jadi pijakannya itu apa ya? Ya pijakannya hanya sesuai hawa nafsunya. Ya penjelasan tentang hukum rokok malah seperti itu teman-teman. Ini mempermalukan yang dimana seorang Gus ataupun ceramah ketika ditanya hukum rokok malah NU lebih dulu masuk surga dibanding Muhammadiyah ya. Tapi lah Muhammadiyah bediki saya ukur pak. Karena peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Jadi nggak nyambung sama sekali ya teman-teman. Jadi apa itu maksudnya ya? Ya jelas-jelas ya teman-teman. Rokok ini ya berbahaya bagi kesehatan. Yang paling parah itu malah ketika kita merokok, orang yang ada di sekitar kita ini yang terkena dampaknya yang paling parah ya. Mereka menjadi perokok pasif. Mereka malah lebih rentan terhadap yaitu asap-asap rokok yang dikeluarkan oleh mulut si perokok itu. Jadi bahaya ya untuk paru-paru, untuk kesehatan. Nah, apakah termasuk ini dibolehkan dalam agama Islam, yaitu tentang masalah merokok ya teman-teman? Tentunya ini hal yang sangat sensitif sekali ketika dibahas masalah hukum rokok. Karena ya mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia ini itu mungkin bisa dikategorikan ataupun dijumlah ya 90% mungkin perokok mungkin ya teman-teman ya, karena kebanyakan ya yang ada di Indonesia ini merokok. Lalu bagaimana tentang terkait masalah hukum rokok ini, yaitu pandangan dari Dai Muhammadiyah? Coba kita simak videonya dari Ustadz Mujiman teman-teman. Ini pertanyaan tentang rokok. Zaman Nabi tidak ada rokok. Karena zaman Nabi tidak ada rokok, maka dalilnya adalah dalil umum atau kias. Dalil kias. Dalam hal ini yang pertama bahwa Allah berfirman wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan yang baik. Kira-kira rokok termasuk baik atau buruk? Buruk. Kalau bilang baik, anaknya suruh merokok enggak? Istrinya suruh merokok enggak? Ya. Enggak, kenapa? Orang ilok yo, berarti enggak baik. Itu dari sisi dalil umum. Kemudian juga dilihat dari mudaratnya. Ada mudaratnya enggak? Setahu saya dokter-dokter yang pernah saya temui, baik dokter yang merokok atau tidak merokok, karena dokter yang merokok juga banyak, itu semua merekomendasikan kalau rokok itu tidak baik. Artinya apa? Rokok ini mengandung mudarat, dan dalil menghindari mudarat itu banyak. Yang terkenal la dororo wala diroro, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan merokok itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ada dalil lain, ada di bungkus rokoknya, merokok membunuhmu. Ya kan? Karena ada dalil merokok membunuhmu, di situ tertulis, maka Al-Quran mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan kepada kebinasaan. Ada lagi wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri, dan lain-lain. Kita ambil itu saja. Dari sisi itu maka rokok bisa diambil kesimpulan hukumnya antara dua. Yang pertama hukumnya makruh, yang kedua hukumnya
haram. Jadi rokok itu bisa hukum makruh, bisa hukum haram. Nah, kalau saya pribadi memilih pendapat yang hukumnya haram. Bukan makruh. Kenapa hukumnya haram? Mengganggu diri sendiri maupun orang lain. Dan kandungan racunnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam Quran ada khomer, itu salah satu ilahnya, ismu ma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sama dengan rokok, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan kadang banyak orang yang dia tidak peduli dengan anaknya, tapi peduli dengan rokoknya. Anaknya bilang, ya jajan, tidak dibelikan, tapi dirinya merokok. Jadi ini memudaratkan bagi anaknya. Yang harusnya anaknya bisa jajan, malah untuk merokok. Yang harusnya bisa ditabung, yang harusnya bisa untuk infak, malah tidak infak, malah tidak nabung. Sehingga kalau saya pribadi lebih kepada pendapat haram tentang masalah rokok. Karena pendapatnya ini haram, maka kalau diberikan kepada orang lain sama saja tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau permusuhannya tidak masuk ya, tapi tolong menolong dalam dosa. Wala ta'awanu alal ismi, jangan tolong menolong dalam dosa. Kecuali berpendapat makruh. Kalau berpendapat makruh, maka diberikan kepada orang lain tidak termasuk tolong menolong dalam dosa. Kalau di Muhammadiyah sendiri pernah ada pendapat makruh. Itu yang ada di buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih di jilid 1, itu hukumnya makruh. Tapi tahun 2007, 2010, 2020 itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang beasiswa pendidikan dari rokok. Pendapatnya apa tentang rokok, apa hukumnya? Di situ menurut Tarjih hukumnya haram. Nah, sehingga memang ada pendapat lama makruh, pendapat baru haram. Nah, sehingga terkait memberikan ke orang lain itu kembali kepada pendapat awal, hukumnya haram atau makruh. Kalau saya pribadi memilih yang haram. Jadi sah-sah saja dalam istihad di dalam hal yang terkait dengan fikih itu, apalagi ini nasnya di zaman Nabi tidak ada. Lalu kemudian muncul perbedaan pendapat, itu satu hal yang normal, Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dilakukan dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa dilakukan dalam perkara khilafiyah. Karena ini khilafiyah, maka nahi mungkar rokok itu tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan perkara yang disepakati, itu bisa dinahi mungkar. Khomer sepakat bisa dinahi mungkar, kalau rokok tidak bisa. Karena rokok ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Karena termasuk perkara yang diperselisihkan, maka tidak ada nahi mungkar dalam perkara yang diperselisihkan. Kita baru bisa nahi mungkar dalam perkara yang disepakati. Karena ketika kita melarang orang lain, sementara orang lain tadi berpendapat makruh, maka dalam posisi khilafiyah semacam ini itu nahi mungkar tidak mesti dilakukan karena masuk ranah khilafiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Mujiman tentang terkait masalah bahayanya rokok. Jadi yang melarang rokok itu ya biasanya kalau kita lihat ya teman-teman, di tempat-tempat yang dilarang merokok. Nah, tentunya ini ya untuk para perokok ya. Kalau yang ngerokok ya nggak dilarang teman-teman. Nah, berarti kalau dilarang merokok di situ ya, berarti merokok itu berbahaya ya. Dan bahkan kalau kita lihat di tempat-tempat seperti tempat pelabuhan, tempat-tempat seperti bandara, itu ada tempat khusus untuk orang-orang perokok. Berarti kan rokok itu memang membahayakan kesehatan orang lain dan mengganggu orang lain. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan dari Ustadz Mujiman, yang beliau Masya Allah ya ketika menjelaskan itu disertakan dengan dalil-dalil dari Al-Quran, yaitu dari Qiyas ya teman-teman. Tentunya hal semacam ini seharusnya kalau semacam Gus Miftah ini kalau berceramah ya janganlah ya berceramah ini ketika ditanya hukum rokok malah jawabannya ngalor ngidul dan tidak sesuai dengan ya para ustadz yang ketika ditanya tentang hukum rokok. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau rokok itu baik ya, kenapa ya istrinya Gus Miftah ataupun anaknya disuruhlah merokok? Ya berarti kalau nggak boleh berarti nggak baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika berceramah ya tunjukkan bahwasanya dirimu itu memang benar-benar seorang Gus ya. Jangan hanya modal seperti yang penting lucu, yang penting jamaahnya ketawa, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi ceramah itu harus disertakan yaitu dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.